akan lanjutkan kajian pemahaman hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala dengan sudut pandang ketauhidan yang akan kita ambil judul pada malam hari ini, yaitu tentang Ar-Rahman. Tentunya kita semua sangat memahami tentang hal Ar-Rahman, bahwa itu merupakan bagian dari Asmaul Husna-nya Allah Subhanahu wa taala, yang diartikan yang maha pengasih, juga ada yang mengartikan yang maha pemurah, mengartikan bahwa itu merupakan suatu nikmat yang besar, bahkan saking besarnya itu mencakup kenikmatan tersebut, yakni semua makhluk dalam hal kategori, yaitu makhluk yang diperintahkan untuk ibadah, yaitu manusia dan juga jin. Termasuk juga ada yang memaknai bahwa itu adalah nikmat panjang, jadi nikmat dari dunia sampai akhirat. Dalam hal pemaknaan Ar-Rahman dikatakan di surat Toha, yaitu bahwa di ayat yang kelima, Ar-Rahmanu alal arsis tawa, yaitu bahwa Ar-Rahman itu bersemayam di atas arasi. Jadi terkategori arasi berkaitan dengan tingkatan langit, ini berada di langit paling tinggi, langit ke-7. Itu pun dimaknai alal arsi, bukan fi arsi. Ya, alal arsi berarti ingatase ning sak dhuwure arasi, bahwa di situ terdapat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya Bu ya, yang di arasi itu Ar-Rahmannya Allah. Ya, bukan Allahnya, jangan langsung ke Allahnya, tapi di situ adalah Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu alal arsis tawa. Jadi di arasi Ar-Rahman tersebut beristiwa atau jumeneng atau duduk lungguh, ya, di atas arasi. Di dalam arasi, nah tadi kan di atas niksa dhuwure. Nah, di dalam arasi terdapat Ka'bah para malaikat, Baitul Makmur, ya. Terdapat juga surga tempat tinggal, Jannatul Ma'wa. Terdapat juga Sidr al-Muntaha atau Sidrot al-Muntaha, ya, di mana segala sesuatu perintah turun dari situ dan akan kembali ke situ. Pohon tersebut dimaknai yang daun lembarannya adalah Lauhil Mahfuz, ya. Di situ ada pohon Sidrot al-Muntaha, pohon kebaikan, ya, pohon kewahyuan yang nanti tugas pulang baliknya adalah Jibril alaihi salam. Nah, di mana ada pohon kebaikan pasti ada pohon kejelekan. Nah, ada juga di situ pohon kejelekan yang dimaknai dengan sajaratun khuldi, ya. Tapi pohon itu sudah tumbang, pohon tersebut sudah membusuk, sudah lapuk, ya, sudah tidak dihuni, karena yang menghuninya adalah iblis. Iblisnya pun dibelenggu, ya. Sejak kapan? Sejak manusia diciptakan, ya. Jadi iblis yang semula santai, ya, mereka begitu kehadiran manusia mulai bermasalah. Ya, entah dulunya iblis taat, ya entah dulunya adalah merupakan soleh, ya entah beriman, ya mungkin entah karena belum ada saingan, ya belum ada saingan. Dan ternyata diukur dari tingkat kesolehan, dari tingkat kebagusan beribadah, jelas manusialah yang paling utama, ya. Jadi soleh-solehnya iblis tetap, ya, sempurna kesolehannya manusia. Dan itu sudah diketahui oleh iblis, makanya iblis oleng, ya, tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dipenjarakan di roh
langit-langit kelima, dibelenggu sampai menunggu waktu ya kiamat sampai hari kebangkitan baru bisa dikeluarkan. Itu pun nanti menjadi penghuni awal jahanam. Ya, penghuni pertama, berarti ada kedua, ketiga, keempat. Ibu yang keberapa, Bu? Penghuni neraka yang keberapa, Ibu? Mau surga baik, Bu ya? Nggih, surga baik. Jadi dalam hal ini para ibu semuanya ngapain Ar-Rahman di sana, kan begitu? Ngapain? Sedangkan nikmatnya kita terima. Tuh. Dalam hal pemaknaan ya dimaknai di surat Yunus ayat 3, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin sumastawa 'alal arsy yudabirul amr. Ya. Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya, dalam 6 masa. Jadi Gusti Allah ndadek nang langit bumi dalam 6 masa. Yakin, Bu? Dalam 6 masa cukup kun payakun bae tadi. Ya, kedua-duanya berdalil. Ya, secara Allahnya kun payakun, tapi secara prosesnya Ar-Rahman yang menjadikan itu semua, maka membutuhkan proses. Ya, sebab berkaitan dengan alam dunia tidak bisa kun payakun. Ya, tetap Allah memerintahkan kun fayakun, di mana jadi yang kudu jadi dan pasti jadi. Ya, tapi segala sesuatunya butuh proses. Nah, sekalipun menempuh suatu proses itu pun tetap jadi. Ya. Jadi yang dimaknai selanjutnya dalam 6 masa sumastawa 'alal arsy, yang kemudian dia bersemayam di arasy, yaitu Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Yudabirul amr, mengatur segala urusan. Jadi yang mengatur segala urusan langit dan bumi sampai kepada akhirat nanti perjalanannya manusia, termasuk perjalanannya jin, itu Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menurunkan kenikmatan, yang menurunkan kerezekian, yang sampai yang menurunkan kewahyuan, sampai yang menurunkan kemalaikatan, sampai yang nantinya menghadirkan syafaat, ya, yang bertanggung jawab sah tidaknya syafaat di akhirat, yang nanti akan menjaga di alam kubur, ya, sampai penentuan nanti di mahsyar, ya, sampai kepada hisaban, mizan, sampai penentuan surga dan neraka, semuanya diatur oleh Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal pemaknaan, ya, para jamaah sekalian dan juga para putra semuanya, kita ambil sudut pandang Ar-Rahman secara pemaknaan Quran surat Ar-Rahman, ya, surat yang ke-55. Kita mulai ayat yang ke-13. Ini yang dominan dikatakan, ya, diserukan di surat ini, ya. Setidaknya ada 31 kali, ya, diulang di dalam surat Ar-Rahman, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang secara arti, ya, secara arti, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya, ini jenisnya jenis kalimat tanya, ya, atau partikel tanya. Ya, justru ini termasuk dalam kategori kalimat retorika. Jadi kalimat penegasan, ya, kalimat di dalamnya ada ironi sindiran yang justru ini adalah penyangkalan. Ya, dan nggak perlu dijawab, cukup dibuktikan. Gitu loh. Jadi dimaknai, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Jadi ini mengandung syarat bahwa tidak ada satupun nikmat Allah yang bisa kau dustakan. Yang namanya setelah makan pasti kenyang, iya kan? Tuh, gara-gara ngantuk jadi turun, dan itu nggak bisa didustakan, gitu loh. Ya, ketika kita lelah, capek, istirahat, itu kita nyaman.
Benar. Dan itu suatu nikmat yang tidak bisa didustakan. Iya benar. Ya, jadi pemaknaannya ini merupakan sindiran bagi kita apabila sampai hari ini kita masih ragu, masih mendustakan tentang hal nikmat ya dari kersa kuasanya Allah, maka sindirannya ada di surat Ar-Rahman. Berikut dalam hal ini apakah kita termasuk ya bisa kita pahami secara pemaknaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Secara tafsir perkata dimaknai fabi ayyi ya, fabi fa maka bi dengan ya, ayyi alif ya ya. Di situ alif ya ya. Ini partikel tanya ya yang diartikan sing endi atau yang mana, juga dimaknai dengan siapakah, tapi milih salah siji onon lah ya, sing endi sih nah, milih akibat antengen onon loh, yang mana kalau harus siapa, yang ini apa yang onon lah, bisa dipahami dulu Bu ya. Ayyi, nah ini apabila dikaitkan dengan kalimat tanya. Ayyi apabila disandingkan dengan kalimat seru ya, seruan panggilan pakai ya gitu loh, hai ya, ya ayya, contoh ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah ya, termasuk juga adalah ya ayyuhalladzina amanu tuh. Jadi wahai orang-orang yang beriman atau wahai jiwa yang tenang. Jadi dalam hal ini termasuk juga dalam kategori alif iya iya ayya ya. Dalam bentuk kata benda yang salah satu kategorinya adalah di akhir dengan huruf ta ya. Bahkan ada juga yang bersifat menggunakan sifat hurufnya ta-nya marbutoh sehingga dimaknai ayat. Berarti ayat-ayat atau tanda-tanda, atau dimaknai juga sebagai keterangan-keterangan, juga dimaknai sebagai bukti-bukti. Juga ayat di Al-Quran, ayatan diartikan sebagai mukjizat. Fabi ayyi kemudian alai ya, alai kok diartikan nikmat? Kenapa enggak nikmat saja gitu loh, enggak naam ya, atau an'am tak gitu loh, atau an'ami gitu loh, kan jelas-jelas naam nikmat, kenikmatan. Tapi mengapa menggunakan kata alai diartikan nikmat, bahkan di tafsir lain diartikan karunia. Jadi ini maksudnya kemana ya? Di dalam hal ini para jamaah semuanya, para santri sekalian, dimaknai dalam hal penggunaan kata alai. Contoh misalkan dalam hal Quran surat An-Najm ya, An-Najm ayat 55, fabi ayyi alai rabbika tatamaro, maka terhadap nikmat Rob yang manakah yang masih kamu ragukan. Tuh. Jadi tidak perlu adanya keraguan. Loh kok bisa ragu ya? Dalam hal ini kehadiran para utusan Rasul sudah menjelaskan ya tentang hal berita-berita gaib. Yang bagaimana sih berita-berita gaib ya? Berita masa lalu tentang hal kisah Adam bin Wisnu, tentang hal kaum yang ono ya, tentang hal negeri yang itu kan tanpa kita ketahui, tapi diinformasikan oleh Allah, itulah disebut dengan berita gaib. Alimul ghaibi wasyahadah ya, yang mengetahui perkara gaib dan disahadahkan, dibuktikan, dihadirkan, dinyatakan gitu. Jadi ketika Rasul menerangkan tentang hal kaum yang diazab dan kaum yang diselamatkan, maka mereka yang diazab adalah penuh dengan keingkaran, mereka yang diselamatkan penuh dengan ketaatan, dan diperintahkan kepada kita untuk taat ya. Ketika kita taat maka terdapat banyak-banyak keberkahan, alhamdulillah. Maka sindirannya apabila kita masih
mendustakan, maka fabi ayyi ala rabbikumatukad diban. Sudah dijelaskan, sudah dicontohkan, sudah terasa. Ya. Kemudian dalam hal ini dikatakan pula di Al-A'raf 69 dan 274. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah selalu dalam hal ini adalah nikmat-nikmat kepunyaan Allah Subhanahu wa taala supaya kamu semua beruntung. Ya, disuruh mengingat, jangan didustakan. Kalau didustakan berarti kan dilupakan. Ya, Bu. Kudu diingat ya bahwa kita bisa seperti ini mungkin atas usaha sendiri. Alhamdulillah, jika ada dari prakarsa bantuan saudara orang lain, tolong jangan dilupakan, apalagi didustakan. Ya, yang minimalnya kelingan ya lumayan bebagusan secara omongan, syukur-syukur bisa wawalas berbalas budi. Kemudian dalam hal pemaknaan di ayat yang ke-74-nya dikatakan wasguru ala Allahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, janganlah kamu ya semena-mena, jangan merajalela di muka bumi berbuat kerusakan. Ya Bu, termasuk juga tadi mendustakan kebaikan seseorang, itu pun sama terkategori bahwa kita adalah berbuat kerusakan. Kok bisa? Orang lain berbuat baik kepada kita, terus kita mendustakan. Kok kita terkategori merusak atau berbuat kerusakan? Salah ini kan mau konon. Ya Bu, salahnya di mana? Salahnya ketika orang berbuat baik kepada kita mendustakan, itu yang membuat kapok orang lain. Seorang tersebut berbuat baik, ya kapok saya mau berbuat baik ke dia, kapok nulung-nulung, ya kapok sopan-sopan, ya taunya balasan begini tadi, ogah gua berbuat baik, ogah gua nolong itu kan, gara-gara didustakan, ya. Jadilah tercipta suasana apa? Saling bermusuhan. Jadi dalam hal ini pemaknaan selanjutnya yaitu tentang hal Rabbikuma. Ya, Rob berarti pangeran atau gusti atau Tuhan yang mengatur, memelihara, menjaga sebagai pemilik alam. Rob. Robbikum berarti Robmu. Robbikuma, Robmu berdua. Mengacu kepada siapa? Berdua. Ditegaskan lagi dalam hal tukadiban, ya. Yang olehmu berdua didustakan. Tukadibain. Ya, secara bentuk kasrohnya. Berarti mengacu kepada yang kamu berdua dustakan. Siapa berdua ini? Yaitu maksarul jinni wal insi, jin dan manusia. Ya, karena yang diperintahkan untuk beribadah adalah hanya manusia dan jin. Ya, Al-Quran surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata kami menciptakan yaitu jinna, ya jinna wal insa. Kenapa jinna enggak jini, enggak jinu? Ya, kenapa sih insa enggak insi, enggak insan? Ya, ini berkaitan dengan jin dan juga manusia yang dibimbing, yang diarahkan, yang serius oleh Ar-Rahman ini, dia mau diarahkan kepada bimbingan. Ya, makanya dalam hal tersebut adalah ilal ya'budun, untuk beribadah. Jangankan jin, kita sebagai manusia yang otaknya lebih hebat daripada jin, jika dalam hal beribadah tidak ada bimbingan, yang terjadi ngaco.
Ya, jadi dimaknai dalam hal ini khalaqul jinna wal insa, diciptakannya dalam hal ini adalah jin dan juga manusia dengan bimbingan semata-mata untuk ibadah. Ya Bu, gampang kan Bu ya, dengan ibadah apa ya? Ibadah sudah satu paket dengan pahala. Jadi nggak usah ngejar pahalanya, nggak usah, ibadah saja. Kalau kita ngejar pahala berarti pamrih, berarti kita itu ngijir, ya, berarti kita matre, ya matre yang ditempel di perangko amplop, oh yang surat ya matre. Ya, ibadah saja penuh pengabdian sehingga nanti kita tersebut sebagai abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdi mah perbuatannya ibadah, nanti dari ibadah ada pahala, satu paket udah ya selesai. Ibadah saja dulu, jangan ngitung pahala. Dalam hal pemaknaan di sini Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, ayat yang ke-13,